Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa pengertian dari riset operasi, kemudian model-model dalam riset operasi, ada beberapa model yang telah kita bahas. Nah, pada pertemuan ini kita sudah masuk ke materinya, yaitu tentang metode transportasi sederhana. Nah, kita tahu kalau metode transportasi ini merupakan salah satu bagian dari metode simplex. Hanya saja kan kalau metode simplex kan itu banyak sekali iterasinya, kemudian kolomnya banyak, iterasinya berulang gitu ya. Nah, di dalam metode transportasi ini itu lebih sederhana. Jadi lebih sederhana penyelesaiannya. Jadi kita tidak menggunakan variabel, ada banyak variabel kan yang kita kenal kalau di metode simplex ya, ada variabel slack, kemudian ada variabel artifisial, kemudian ada variabel surplus. Nah, boleh kalian baca lagi jika kalian ingin membaca kembali materi tentang metode simplex seperti itu ya. Nah, terkait dengan metode transportasi ini kan merupakan salah satu penyelesaian atau salah satu cara untuk menyelesaikan masalah transportasi. Nah, di sini kita terlebih dahulu membahas tentang masalah transportasi. Apa sih itu masalah transportasi? Nah, di sini dikatakan masalah transportasi itu merupakan masalah dalam pendistribusian barang. Jadi kalau dia itu merupakan masalah yang sering kita hadapi ketika kita mendistribusikan barang atau komoditas atau produk dari sejumlah sumber atau di sini dikatakan sejumlah supply kepada beberapa tujuan. Nah, dengan tujuan di sini meminimumkan biaya pendistribusiannya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada beberapa ciri untuk masalah transportasi, nanti akan kita bahas. Di sini ada sumber, ada tujuan, kemudian fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya distribusi atau biaya transportasi. Nah, pendistribusiannya di sini itu dilakukan sedemikian rupa. Kenapa dia dilakukan sedemikian rupa? Nah, pendistribusian di sini dilakukan sedemikian rupa karena itu dilakukan untuk memenuhi permintaan-permintaan dari beberapa tujuan. Nah, jadi beberapa tujuan yang ada itu harus dipenuhi oleh beberapa sumber seperti itu. Nah, alokasi-alokasi barang inilah yang harus kita atur sedemikian rupa. Kenapa harus diatur sedemikian rupa? Karena tadi fungsi tujuan kita adalah meminimumkan biaya. Nah, biaya dari setiap sumber ke tujuan itu berbeda-beda tergantung dari sumber mana dan ke tujuan mana. Nah, oleh karena itu berarti alokasi produknya itu harus diatur sedemikian rupa sehingga biaya-biaya yang ada di sini ini tidak dalam artian optimal lah intinya ya, jadi tidak maksimal ya, dalam artian biayanya minimum intinya gitu. Nah, terkait dengan masalah transportasi ada beberapa data yang harus kita miliki dalam masalah transportasi. Data yang pertama di sini adalah data terkait dengan tingkat persediaan atau penawaran di setiap sumber. Jadi setiap sumber harus memiliki persediaan. Kemudian yang kedua harus kita miliki juga adalah jumlah permintaan di setiap tujuan. Dan data yang ketiga yang harus kita miliki dalam masalah transportasi yaitu terkait dengan biaya transportasi per unit barang atau produk dari setiap sumber ke setiap tujuan. Ingat ya, berarti untuk masalah transportasi itu kita harus mempunyai 3 data. Jumlah persediaan, jumlah permintaan, dan biaya transportasi dari setiap sumber ke setiap tujuan. Bu, bagaimana jika biaya transportasinya itu tidak diketahui? Nah, kalau tidak diketahui, cuma mereka mempunyai jarak, kemudian mempunyai biaya biaya pengeluaran untuk bensin seperti itu, berarti kalian harus menghitung mandiri seperti itu. Karena terkadang memang dari perusahaan itu tidak tersedia. Jadi kalian harus menghitung mandiri.
Nah, kalaupun ada, sebaiknya kalian cantumkan seperti ini. Kalau memang kalian tertarik untuk meneliti masalah transportasi ini. Nah, ada beberapa ciri dari masalah transportasi. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu ciri dari masalah transportasi. Nah, ciri-ciri masalah transportasi. Nah, karena tadi masalah transportasi itu adalah masalah pendistribusian barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, maka berarti ciri yang pertama itu adalah terdapat sejumlah sumber dan terdapat sejumlah tujuan seperti itu. Nah, kemudian karena dia mendistribusikan barang, maka ciri yang kedua berarti jumlah barang yang didistribusikan dari setiap sumber yang diminta oleh setiap tujuan itu besarnya tertentu, harus ada besarnya. Nah, kemudian untuk ciri yang ketiga ini terkait dengan nanti fungsi batasan atau fungsi kendala nanti, yaitu di mana jumlah barang yang didistribusikan dari suatu sumber ke suatu tujuan itu besarnya sesuai dengan permintaan. Jadi besarnya harus sesuai dengan permintaan. Jumlah barang yang didistribusikan ke dari sumber ke suatu tujuan itu harus besarnya sesuai dengan permintaan di sini. Jadi dalam artian permintaannya di sini itu permintaan dari tujuan itu harus selalu terpenuhi. Intinya seperti itu ya. Nah, ini nanti terkait dengan fungsi batasan. Nah, ciri yang keempat yaitu biaya pendistribusian barang dari suatu sumber ke suatu tujuan itu besarnya tertentu. Nah, model transportasi atau masalah transportasi ini bisa kita gambarkan ke dalam sebuah jaringan. Nah, di sini ada Ibu lampirkan jaringan dari masalah transportasi. Nah, di sini. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita lihat ada sebuah jaringan dari M sumber, ini ada M sumber 1, 2, dan seterusnya sampai M, dan ada N tujuan 1, 2, dan seterusnya sampai N tujuan. Nah, sumber dan tujuan di sini kita lihat dia digambarkan sebagai suatu node. Node, sumber dan tujuan, ini node namanya ya. Sumber dan tujuan di sini digambarkan oleh sebuah node. Dan kita lihat di sini ada busur. Ada busur. Ini busur, kemudian ada busur ini, dan seterusnya. Nah, busur di sini dia menghubungkan antara sumber ke I dengan tujuan ke J. Jadi maksudnya di sini, busur di sini artinya mewakili sebuah rute pendistribusian atau rute pengiriman. Distribusian atau dari produk atau barang. Nah, kemudian apalagi yang kita lihat di sini? Selain adanya node, nodenya tadi ada diwakili oleh sumber dengan diwakili oleh tujuan, dan kita lihat ada N sumber, kemudian ada N tujuan, kemudian ada bujur lagi, busur, di mana busur di sini mewakili rute pendistribusian atau rute pengiriman produk dari sumber I ke tujuan J. Nah, di sini juga kita ada melihat A1, A2, A sampai seterusnya sampai AN. Nah, A1, A2 sampai AM di sini adalah jumlah persediaan. Jumlah persediaan di sumber I. Jadi kalau A1 berarti jumlah persediaan di sumber yang pertama. Kalau sumbernya adalah pabrik 1 berarti jumlah persediaan di pabrik pertama. Kalau A2 berarti adalah jumlah persediaan di sumber kedua, dan seterusnya jumlah persediaan di sumber ke M. Itu yang maksudnya A1, A2 sampai AM. Nah, di sini juga kita ada melihat B1, ada B2 dan seterusnya sampai BN. Bu, kenapa di sini
AM, di sini BN. Nah, karena tadi sumbernya itu ada sebanyak M, sedangkan tujuannya ada sebanyak N. Makanya di sini AM, di sini BN. Nah, kalau BN atau BJ itu adalah jumlah permintaan, jumlah permintaan pada tujuan ke J. Nah, jadi kalau misalnya B1 ini adalah toko yang pertama, B2 ini adalah toko yang kedua, BN ini adalah toko ke N, berarti B1 ini itu adalah jumlah permintaan pada toko ke-1 gitu. Kalau B2 berarti jumlah permintaan pada toko ke-2 dan seterusnya sampai BN adalah jumlah permintaan pada toko ke-N. Nah, kemudian ada apa lagi di sini kita lihat? Setelah kita lihat ada node, ada busur, kemudian ada A1, ada B1, ternyata kita lihat di sini ada C11, X11. Nah, kalau C11 itu maksudnya adalah biaya. Jadi kalau C11 itu adalah biaya pendistribusian atau biaya pengangkutan gitu ya. Pengangkutan dari sumber ke I ke tujuan, kok sumber ke I, sumber pertama ya berarti ya, sumber pertama ke tujuan pertama itu C11. Berarti kalau CMN itu artinya apa ya? Apa CMN? Biaya pendistribusian dari sumber ke M. Iya. Ke tujuan N. Iya, betul. Berarti CMN itu adalah biaya pendistribusian dari sumber ke M ke tujuan ke N. Ini agak susah tuh pulpennya. Ke tujuan ke N. Nah, seperti itu. Jadi kalau CIJ itu berarti biaya pendistribusian dari sumber ke I ke tujuan ke J. Berarti kalau di sini node 1 ke node 2 berarti kita sebut dengan C12 gitu ya. Karena dia adalah biaya pendistribusian dari sumber pertama ke tujuan ke-2. Nah, Bu, kalau misalnya dari 2 ke N berarti kita sebut sebagai C2N karena dia merupakan biaya pendistribusian dari sumber kedua ke tujuan ke N gitu ya. Nah, kalau C ini biaya, berarti X ini apa? Nah, kalau X ini, X11 itu, berarti itu adalah jumlah barangnya, jumlah barang yang dibawa. Jumlah, Ibu tulis di atas saja ya. Sebentar, pulpennya agak bentar. Jumlah barang yang didistribusikan dari sumber ke-1 ke tujuan 1. Oke. Berarti kalau misalnya di sini C12, kalau X12 berarti apa ya? Jumlah barang yang didistribusikan dari sumber dari ke-1 ke tujuan. Iya. Benar, jumlah barang yang didistribusikan dari sumber ke-1 ke tujuan kedua. Karena tadi kita katakan satunya ini sumbernya adalah pabrik, misalkan tadi ya, kemudian tujuannya tadi adalah toko gitu ya, berarti kita sebut saja kalau X12 itu adalah
banyaknya atau jumlah barang yang didistribusikan dari pabrik satu ke toko yang kedua, gitu. Ya, jadi setiap rute di sini itu mempunyai biaya dan mempunyai alokasi yang berbeda, gitu ya. Bu, tetapi apakah harus berbeda? Ya, tergantung jaraknya juga kan, gitu ya, tergantung rutenya juga kan, ibarat kata seperti itu. Nah, nanti yang mau kita cari dalam masalah transportasi ini, itu adalah banyaknya X1, 1 dengan X1, 2, dan seterusnya. Jadi kita mencari banyaknya jumlah barang yang didistribusikan. Atau kita sebut juga dengan alokasi tujuan kita. Ya, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu? Tadi kita sudah membahas tentang jaringan dari masalah transportasi. Nah, kita tahu masalah transportasi ini merupakan salah satu bagian dari riset operasi. Dan kita ingat kalau riset operasi itu memiliki variabel keputusan, fungsi kendala, dan fungsi tujuan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu berarti masalah ini bisa kita modelkan. Karena ciri khas dari riset operasi adalah memodelkan masalah ya. Nah, bisa kita modelkan. Nah, kita modelkan di sini. Modelnya, yang pertama ada variabel keputusannya seperti yang Ibu katakan tadi, yang menjadi goal kita atau tujuan kita adalah mencari XIJ, di mana XIJ tadi adalah banyaknya barang yang didistribusikan dari sumber ke I ke tujuan ke J, di mana kita ingat tadi sumbernya ada sebanyak M, makanya di situ I-nya dari 1 sampai M. Dan J-nya ada sebanyak N. Tadi ya, tujuannya ada sebanyak N. Makanya kenapa di situ J-nya ada 1, 2, sampai N. Dan fungsi tujuannya kita ingat masalah transportasi di sini itu adalah bertujuan untuk meminimumkan biaya transportasi. Di mana biaya transportasi ini merupakan hasil kali dari biaya transportasi dari sumber ke I ke tujuan ke J dikali dengan jumlah barang yang didistribusikan dari sumber ke I ke tujuan ke J. Jadi biaya di sini itu merupakan hasil kali dari CIJ dikali dengan XIJ. Jumlahannya ya, tapi ya jumlahan dari hasil kalinya. Nah, di sini. Nah, makanya di sini dibuat fungsi tujuannya itu adalah meminimumkan Z sama dengan jumlahan dari hasil kali CIJ dikali dengan XIJ, di mana I-nya dari 1 sampai M dan J-nya dari 1 sampai M. Ingat tadi CIJ itu adalah biaya transportasi dari sumber ke I ke tujuan ke J. Wah. Oke. Nah, terkait dengan ciri-cirinya tadi ya, nah maka ada beberapa kendala di sini. Kendala dalam masalah transportasi. Nah, kendalanya di sini berarti terkait dengan permintaan dari masing-masing tujuan dan terkait dengan persediaan dari masing-masing sumber. Nah, oleh karena itu berarti fungsi kendala dari masalah transportasi itu ada dua. Ada fungsi kendala permintaan dan ada fungsi kendala persediaan. Di mana di sini fungsi kendala persediaan berarti jumlah barang yang didistribusikan, persediaan pada sumber ke I. Ya kan? Nggak mungkin jumlah alokasinya nanti lebih besar daripada jumlah sumbernya. Gitu ya, dan atau jumlah barang yang didistribusikan itu harus setidaknya sama dengan, tapi boleh lebih dari permintaan gitu. Kalau kurang dari di sini nggak boleh, karena tadi di syarat ketiga harus memenuhi permintaan gitu. Makanya di sini dibuat lebih dari sama dengan. Jadi ada dua kendalanya ya di sini ya.
Ada kendala persediaan di sini, ini kendala persediaan. Dan ada kendala permintaan. Yang maksudnya adalah jumlah alokasi atau jumlah barang yang didistribusikan dari sumber ke I ke tujuan ke J itu nilainya harus lebih kecil dari persediaan supaya terpenuhi. Kalau dia lebih besar ya tentu tidak terpenuhi kan. Dan jumlah barang yang didistribusikan dari sumber ke I ke tujuan ke J itu harus lebih besar dari permintaan. Tidak boleh kurang, karena kalau kurang berarti permintaannya tidak terpenuhi. Dan ingat, kalau dalam bentuk model program linier atau model program linier, berarti harus ada kendala non negatif. Karena jumlah barang nggak mungkin dia negatif ya. Jumlah barang kan pasti dia positif. Makanya di sini XIJ itu harus lebih besar sama dengan 0 untuk setiap I dari 1 sampai N dan J-nya dari 1 sampai M. Nah, ini bentuk umum dari masalah transportasi. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Bu. Ya, Fikri? Boleh enggak Bu minta penjelasannya lagi tentang yang tadi itu Bu, tentang yang kendala persediaan dan kendala permintaan. Oh, baik. Ya, Ibu, ini kan aja. Tapi, oke. Nah, masalah transportasi ini itu juga bisa disusun dalam bentuk tabel transportasi atau kita kenal juga sebagai matrik transportasi ya. Jadi bisa disusun sebagai tabel atau kita sebut sebagai matrik transportasi. Dan kita ingat di sini ada beberapa sumber, ada M sumber dan ada N tujuan. Ada N tujuan ya. Karena ada M sumber dan karena ada M sumber dan ada N tujuan, maka berarti matriksnya nanti itu berukuran M kali N. Jadi dia nanti akan berukuran M kali N. Di mana ada M sumber dan akan ada N tujuan. Nah, ini bentuk matriksnya. Nah, kita lihat di sini ada sumbernya ada sebanyak M, kita lihat. Dan di sini ada tujuannya ada sebanyak N. Ini N kecil ya, sorry ya. Ada N kecil. Nah, kemudian kita lihat di sini ada di pojok kanan atas setiap sel. Kita lihat di sini. Ada C11. C11 di sini berarti artinya biaya pendistribusian dari sumber ke I ke tujuan ke J. C12 berarti adalah biaya pendistribusian 2. CM2 berarti adalah biaya pendistribusian dari sumber ke M ke tujuan ke 2. Nah, ingat biaya atau C11 ini dia letaknya itu adalah di pojok kanan atas setiap sel. Jadi ada kotak ini baru dia dituliskan C11 ya. Jadi setiap biaya itu selalu ditulis gitu. Nih, kita lihat. Dia di pojok kanan atas. Jadi kalau di pojok kanan atas, berarti itu artinya adalah biaya pendistribusian. Biaya pendistribusian dari sumber ke M ke tujuan ke N. Gitu. Ya, jadi letaknya di pojok kanan setiap sel. Dan dia dibuat kotak sendiri. Jadi jangan di setiap sel itu ada 2 buah bilangan, ada CIJ dan ada X11. Kalau CIJ itu berarti biaya, kalau X11 itu berarti jumlah barangnya. Nah, kita lihat juga di bawahnya ini, di bawah masing-masing X21, X22, X2N tadi sudah Ibu jelaskan, itu ada barang yang akan kita cari. Biasanya yang diketahui ini C11, C12, C1N. Dan yang kita cari adalah ini. Seperti itu.
Nah, kemudian di sini kita lihat ada A1, A2 sampai AM. Tadi A1, A2 sampai AM tadi apa ya? Di sebelah kanan nih, ada di kolom kanan ini ada A1, 2, A2 sampai AM. A1, A2 sampai AM itu apa ya? Node. Kok node? Apa tadi? Tersedia. Jumlah persediaan di sumber. Persediaan pada sumber pertama kalau A1 ya. Kalau A2 berarti persediaan pada sumber kedua. Jadi nanti di sini ada bilangan. Jadi kalau misalnya pada sumber pertama misalnya ada dari pabrik 1 itu ada 200 unit, berarti ditulis nanti di sini 200 unit. Jadi ini artinya jumlah barang ya. Dan ini A1 gini. Ibu keliru membuatnya. Jadi dia 1 ini. Jadi kalau AM berarti apa tuh Fikri? Sumber barang M ya. Iya, jumlah persediaan jumlah persediaan atau jumlah barang pada sumber ke M. Nah, kalau B1, B2 sampai BN itu apa ya? Jumlah permintaan pada tujuan ke Iya, jumlah permintaan pada tujuan ke Pertama. N ya. Nah, pada tujuan ke N. Kalau ini B1 berarti pada tujuan ke 1. Nah, ingat bentuk tabel atau bentuk matrik transportasi itu bentuknya seperti ini. Jadi bukan bentuk tabel biasa, tetapi dia ada ciri khas khususnya, ada sebuah kotak kecil di sebelah setiap selnya di ujung kanan atas yang kita sebut sebagai sel biayanya. Gitu ya. Oke. Sudah? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin. Ya. Ya, XIJ itu merupakan nilai minimum dari AI dengan BJ, gitu ya, nilai minimum dari AI dengan BJ. Jadi pengalokasiannya tergantung kepada nilai minimum dari persediaan ke I dengan permintaan ke J. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait ini? Tidak selalu sama, tetapi bisa sama ya maksudnya ya. Nah, ada yang kita sebut dengan keseimbangan transportasi di sini. Nah, ketika besarnya permintaan atau jumlah permintaan tadi besarnya sama dengan jumlah persediaan, maka berarti masalah transportasi tersebut kita katakan sebagai masalah transportasi seimbang. Jadi dalam artian kalau kita kembali ke tabel tadi, berarti di sini nilai A1, ketika nilai A1 di sini sama dengan A1, A2 ditambah AM sama dengan B1 ditambah B2 ditambah dan seterusnya sampai BN, berarti ini kita namakan sebagai tabel transportasi seimbang atau masalah transportasi seimbang. Karena jumlah permintaan itu sama dengan jumlah persediaan, gitu ya. Nah, tetapi kita lihat dulu sebentar. Ini lambat ya ini. Nah, tadi ya ini Ibu katakan. Nah, berarti kita tulis di sini. Nah, berarti kalau dia dikatakan seimbang ketika jumlah AI di mana I-nya di sini dari 1 sampai M ya, sumbernya kan? M, jumlah AI dari I sama dengan 1 sampai M, itu nilainya sama dengan jumlah BJ di mana J-nya dari 1 sampai N. Maka dia dikatakan seimbang. Nah, ternyata dalam masalah transportasi, batasannya di sini atau kendalanya di sini itu tidak selalu terpenuhi gitu ya, tidak selalu terpenuhi. Tadi kan kita lihat kalau kendalanya jumlah alokasinya harus tidaknya kurang dari persediaan atau jumlah alokasinya harus lebih besar dari persediaan. Ternyata kendalanya tidak harus terpenuhi gitu ya. Nah, dengan kata lain di sini jumlah persediaan kadang yang tersedia itu lebih besar atau bahkan lebih kecil daripada jumlah permintaan.
Nah, jumlah persediaan yang lebih besar atau lebih kecil dari jumlah permintaan, itulah yang nanti akan kita sebut sebagai model tidak seimbang. Jadi model masalah transportasi tidak seimbang itu terjadi ketika banyaknya atau jumlah persediaan itu tidak sama dengan banyaknya atau jumlah permintaan. Gitu. Nah, kendala inilah yang nantinya akan menjadi pengembangan masalah dari transportasi ini. Nah, bagaimana ketika dia tidak seimbang, Bu? Berarti apa yang dilakukan? Katanya kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya ketika masalah tersebut tidak seimbang, maka akan kita tambahkan variabel dummy. Jadi akan kita tambahkan variabel dummy. Jadi ketika misalnya permintaannya lebih besar daripada persediaannya, berarti akan kita tambahkan kolom ya. Kalau misalnya persediaannya lebih besar dari permintaan, berarti akan kita tambahkan baris dummy. Jadi tergantung letaknya nanti. Gini, Ibu kembalikan. Nah gini, jadi kalau misalnya tadi kan kalau sama ya aman gitu ya. Nah kalau tidak sama, misalkan nih jumlah permintaannya yang ininya, jumlah permintaannya lebih besar daripada jumlah persediaannya. Nah, kalau misalnya jumlah permintaannya yang ini lebih besar daripada jumlah persediaan, maka kita tambahkan variabel dummy atau sumber baru. Jadi sumber ini sebenarnya tidak ada, tetapi kita anggap ada variabel dummy di sini. Jadi kita tambahkan baris baru. Nah, bagaimana ketika persediaannya yang lebih besar daripada permintaannya? Nah, kalau misalnya persediaannya yang lebih besar dari permintaannya, berarti kita tambahkan tujuan baru, gitu ya. Kita tambahkan tujuan baru, katakan saja N+1 di sini ya. Inilah yang kita namakan variabel, tetapi dianggap ada gitu. Variabel dummy, variabel tujuan. Tulisannya makin bagus. Variabel dummy. Gitu ya. Nah, karena variabel dummy tadi di sini sebenarnya tidak ada ya, berarti nanti biaya pendistribusiannya bagaimana, Bu? Nah, biaya pendistribusiannya berarti untuk variabel dummy itu adalah 0. Biaya pendistribusian dari sumber ke seluruh tujuan itu adalah 0 untuk variabel dummy, gitu ya. Nah, kenapa Bu 0? Karena sebenarnya tidak ada pengiriman, tetapi dianggap ada gitu. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Belum, Bu. Di mana yang dipertanyakan itu? Itu, Bu. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, untuk menyelesaikan masalah transportasi, kita menggunakan metode transportasi. Nah, metode transportasi di sini ada yang kita sebut dengan metode langsung dan ada yang disebut dengan metode tidak langsung. Nah, apa bedanya Bu antara metode langsung dan metode tidak langsung? Nah, itu sudah pernah Ibu jelaskan. Nah, kalau metode Metode tidak langsung di sini berarti kamu harus mencari solusi visible awalnya dulu. Baru kamu cari solusi optimalnya. Ingat ada kata visible, kembali ke metode simplex. Nah, sedangkan kalau metode langsung berarti kalian tidak perlu mencari solusi visible awalnya, langsung ke solusi optimalnya. Itu perbedaan antara metode langsung dan tidak langsung. Kalau metode tidak langsung tadi ada 2 tahap iterasi. Bukan 2 tahap iterasi ya, ada 2 tabel gitu, ada 2 penyelesaian, 2 langkah lah, 2 langkah penyelesaian. Kalian cari dulu solusi visible awal, baru di langkah kedua, baru kalian cari solusi optimalnya. Nah, sedangkan kalau solusi langsung, metode langsung, itu kalian tidak perlu mencari solusi visible awal, tetapi langsung dapat solusi optimalnya. Nah, dalam pertemuan ini, entah nanti sempat atau tidak, kita akan membahas tentang metode tidak langsung.
Tetapi mungkin kita bahas hanya solusi awalnya dulu. Nanti pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas solusi optimalnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sih sebelum kita masuk ke dalam apa-apa dari metode-metode tidak langsung, bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, di sini ada Ibu sertakan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah transportasi. Nah, kalau kalian ingat untuk menyelesaikan metode simplex, apa yang kalian lakukan dulu? Mencari solusi visible kan? Yang kalian lakukan kalau di ini. Nah, sama kalau di metode transportasi, berarti kalian cari dulu langkah pertamanya. Kalian cari solusi visible awalnya. Jadi kalian cari solusi visible awalnya. Nah, langkah pertamanya itu. Terus langkah keduanya bagaimana, Bu? Nah, setelah kalian dapat solusi visible awalnya, nah kalian ingat kalau di dalam metode simplex ada yang dinamakan variabel masuk dan ada yang dinamakan dengan variabel keluar, ya kan? Variabel masuk menggantikan variabel non visible. Ya, itu harus kalian ingat lagi dari metode simplex ya. Nah, di langkah kedua di sini kalian menentukan variabel masuk dari antara variabel non visible atau variabel non dasar. Nah, jika memang semua variabel masuknya itu memenuhi kondisi optimal dari metode simplex, maka berarti solusinya selesai, sudah ditemukan gitu ya. Berarti sudah selesai, sudah dapat solusinya. Nah, tetapi jika tidak bagaimana, Bu? Nah, jika tidak berarti kita lanjut ke langkah 3. Nah, kalian setelah menentukan variabel masuk, kalian tentukan lagi variabel keluarnya dengan menggunakan kondisi kelayakan. Ingat kembali materi metode simplex. Nah, dari antara variabel-variabel dalam solusi visible yang sekarang, itu kalian lihat dulu kondisi kelayakannya. Lalu temukan solusi dasar baru. Nah, setelah mendapatkan solusi dasar baru, kalian uji lagi ke langkah kedua. Nah, apakah dia sudah memenuhi kondisi optimalitas? Kalau dia belum memenuhi, kalian lanjut lagi. Berarti akan ada beberapa iterasi gitu. Tetapi jika selesai, jika memenuhi, berarti ya selesai gitu. Nah, itu langkah-langkah dasar dari metode transportasi. Kita tentukan dulu. Ini metode transportasi yang metode tidak langsung ya, tentu. Bukan metode langsung. Metode tidak langsung. Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, Bu, apa gunanya penyelesaian visible awal, kemudian digunakan di mana gitu maksudnya? Nah, solusi visible awal ini nantinya digunakan untuk menentukan solusi awal dari masalah transportasi kita. Nah, setelah kita menemukan solusi awal ini, baru kita cek keoptimalannya. Nah, bagaimana cara kita mengecek keoptimalannya? Kita lihat di sini. Nah, jika tabel transportasi itu terdiri dari M baris, jika dia terdiri dari M baris dan N kolom, maka kan M ditambah N-1 buah variabel basis, atau dalam artian sel yang terisi. Jadi kalau misalnya sumbernya ada 3, terus tujuannya ada 3, berarti sel yang terisi itu seharusnya ada 5 setidaknya. Jika misalnya kurang, berarti dia belum visible. Gitu. Nah, jika dia belum visible, berarti bagaimana, Bu? Berarti kamu harus menambahkan variabel dummy agar proses pengecekan keoptimalannya dapat dilakukan. Intinya gitu.
Jadi nanti setelah kamu dapat solusi awalnya, kamu ceklah tujuan dikurangi 1, itu sama dengan jumlah sel yang terisi, yang XIJ yang kalian isi itu. Jika sama berarti ya sudah gitu. Langsung ke pengoptimalan. Tetapi jika tidak sama ya berarti kalian harus menambahkan variabel dummy gitu. Ya. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Membahas tentang metode tidak langsung. Yang kata Ibu tadi, kalau metode tidak langsung, itu terbagi menjadi 2 tahap. Ada solusi visible awal atau tahap awal, dan ada tahap optimal atau solusi optimal gitu ya. Nah, untuk mencari solusi awal itu ada beberapa cara. Nah, di sini akan dibahas 3 cara untuk menyelesaikan solusi, untuk mencari solusi visible awal atau tabel awalnya. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan metode NWC atau Northwest Corner Method atau metode sudut barat laut ya. Nah, metode sudut barat laut. Nah, sesuai namanya nanti akan kita bahas, berarti pengalokasiannya itu nanti akan dimulai dari kiri atas barat laut. Jadi sesuai namanya nanti pengalokasiannya itu akan dimulai dari kiri atas. Baik Anissa. Nah, metode yang kedua itu adalah metode biaya terkecil atau least cost method. Nah, berarti ini nanti sesuai namanya, maka pengalokasiannya akan dialokasikan dimulai dari biaya yang terkecil. Jadi berbeda antara metode yang pertama dengan yang kedua ya. Kalau metode yang pertama berarti itu dimulai dari sudut barat laut atau dari pojok kiri atas. Nah, kalau misalnya metode yang kedua itu dimulai dari biaya yang terkecil. Nah, untuk solusi awal yang ketiga, metode yang ketiga itu dengan menggunakan metode FAM. Dengan FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, di sini kita mencari selisih dari biaya yang terkecil, 2 biaya terkecil. Nah, pengalokasiannya itu akan dimulai dari biaya yang paling kecil, selisih yang paling kecil gitu. Itu untuk FAM. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, setelah kita menemukan tabel awalnya dengan menggunakan 3 metode ini, baru kita mencari tabel optimalnya. Nah, oh ya, tadi Ibu lupa. Untuk metode FAM, ini nanti akan kita lihat memang kalau metode FAM ini lebih optimal sih dibandingkan kedua metode yang lainnya. Nanti akan kita bahas. Nah, tabel optimal di sini itu ada 2. Ada 2 cara. Bisa dengan menggunakan metode batu loncatan atau stepping stone method. Nah, kalau metode batu loncatan nanti akan kita pelajari bagaimana caranya. Dan yang kedua itu adalah dengan menggunakan metode modified distribusi method. Berarti memodifikasi kembali metode distribusinya. Nah, ini tabel-tabel atau tahap metode-metode yang akan kita bahas selama kurang lebih mungkin 3 pertemuan ya ini selesainya. Karena ini 1 pertemuan aja baru sampai sini ya. Oke. Nah, bagaimana? Perhatikan lagi. Metode yang pertama kita bahas itu adalah metode NWC atau metode sudut barat laut. Nah, metode sudut barat laut di sini itu berarti dimulai dengan mengalokasikan jumlah maksimum yang dapat diizinkan oleh persediaan dan permintaan. Yang tadi yang Ibu katakan, XIJ itu sama dengan minimum dari AI, BJ, gitu ya. Jadi
dia dimulai dari mengalokasikan jumlah maksimum yang dapat diizinkan oleh persediaan dan permintaan kepada variabel XIJ-nya. Nah, variabel ini kita mulai dari sudut barat laut sesuai dengan namanya. Nah, kolom yang sudah terpenuhi seperti yang Ibu katakan tadi atau Ibu jelaskan tadi, berarti harus kita silang. Karena berarti di situ biayanya atau alokasinya itu sama dengan 0, bukan biayanya, tetapi alokasinya ya. Alokasinya sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan metode NWC itu merupakan metode untuk menyusun tabel visible awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas, sudut barat laut. Jadi kita mulai dari sudut barat laut. Nah, Bu, bagaimana sih langkah-langkah dalam menyelesaikan metode sudut barat laut ini atau metode NWC di sini? Nah, tentu saja kalian harus membuat tabel transportasinya dulu ya, atau membuat matriks transportasinya dulu. Nah, setelah kalian membuat matriks transportasinya, baru kalian isi sel atau kalian alokasikan produk atau barang dimulai dari ujung kiri atas atau dimulai dari sudut barat laut. Nah, setelah kalian melakukan pengisian sel gitu ya dari kiri atas, alokasikan jumlah maksimum yang terbesar. Jumlah maksimum yang terbesar sesuai syarat sehingga untuk memenuhi permintaan. Jadi yang tadi Ibu bilang, kalau XIJ itu merupakan nilai minimum terbesar ya dari AIBJ. Itu alokasinya. Nah, kemudian yang ketiga, langkah ketiga setelah mengalokasikan itu, baru setelah mengalokasikan bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply atau persediaan yang cukup. Kalau tidak, kalau misalnya persediaannya sudah terpenuhi, berarti bukan bergerak ke kanan, tetapi bergerak ke bawah sesuai demand-nya, permintaannya. Jadi tergantung yang masih tersedia yang mana, demand atau yang supply atau yang demand. Kalau yang masih tersedia, tadi seperti yang tadi masih tersedia adalah 100, yang demand-nya berarti dia bergerak ke kanan. Bukan yang ke bawah, karena yang ke bawah sudah disilang, seperti itu. Nah, supaya lebih mengerti, di sini Ibu berikan contoh. Nah, di sini dibuat contohnya, suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda. Berarti kalau 3 pabrik, berarti akan ada 3 sumber ya, 3 sumber. Dalam artian berarti I-nya itu dari 1, 2, 3. Nah, kemudian kapasitas masing-masing itu adalah 90, 60, dan 50 ton per bulan. Oh, berarti A1-nya itu adalah 90, A2-nya itu adalah 60, dan A3-nya adalah 50. A3-nya adalah 50. Nah, produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan. Berarti akan ada berapa tujuan? 3 tujuan ya. Akan ada 3 tujuan juga. Yaitu GA, GB, dan GC. Dengan permintaan penjualan di sini masing-masing 50, 110, dan 40. Berarti 50, 110, dan 40 ini apa ya? Apa? Permintaan. B1, B2, dengan B3 ya, 40 ya. Nah, sudah dapat nih. Ternyata kan tadi kita memerlukan katanya udah ada 2 yang kita dapat. Tadi kan di awal Ibu ada menjelaskan kalau untuk masalah transportasi kita perlu data sumber, data tujuan, kemudian
jumlah kuantitas masing-masing sumber dan masing-masing tujuan. Dan yang ketiga yang kita perlukan adalah biaya transportasinya dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Nah, kita lihat di sini biaya transportasi dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Nah, dari pabrik kue, di sini dikatakan dari pabrik kue ke gudang A, biayanya adalah 20. Dari pabrik B ke gudang B, itu biayanya adalah 5. Dari pabrik kue ke gudang C, biayanya adalah 8. Nah, dari pabrik H ke gudang A, 15 biayanya. Kemudian dari pabrik H ke gudang B, 20. Dari pabrik H ke gudang C, biayanya 10. Dari pabrik P ke gudang A, 25. Dari pabrik P ke gudang B, biayanya 10. Dari pabrik P ke gudang C, biayanya 19. Nah, selain diketahui biaya di sini, juga diketahui tadi adalah jumlah kapasitas persediaan. Nah, di sini ada jumlah kapasitas persediaan, di mana di pabrik kue ada persediaannya 90 tadi, dan di pabrik H persediaannya ada 50. Nah, permintaan di gudang A itu 50, permintaan di gudang B 110, dan permintaan di gudang C itu 40. Nah, ketika kita tambahkan persediaannya, itu hasilnya adalah 200. Dan ketika kita tambahkan permintaannya, jumlahnya juga adalah 200. Nah, ternyata jumlah persediaan sama dengan jumlah permintaan. Berarti ini tabelnya apa? Dikatakan apa? Seimbang. Iya, betul. Tabelnya seimbang. Nah, berarti kita nggak perlu menyimbangkannya lagi gitu kalau sudah tabelnya seimbang gitu ya. Tidak perlu kita tambahkan variabel daminya gitu. Karena tabelnya sudah seimbang. Udah. Yang ditanya bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik tadi, yaitu pabrik kue, HP, ke 3 lokasi penjualan, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C, agar biaya distribusinya atau agar biaya pengirimannya itu minimum. Nah, kita buat dulu. Langkah pertama yang kita lakukan berarti apa? Memodelkan masalah, gitu ya. Memodelkan masalah. Kita modelkan. Kalau masalahnya berarti terdiri atas apa aja, Fares? Variabel tujuan. Variabel tujuan. Nah, Ibu sudah error nih. Variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Nah, variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya adalah alokasi semen ke gudang ke J, ya kan? Nah, berarti kita buat di sini. Oh, ini representasinya dulu. Sorry. Ibu representasikan dulu dalam bentuk jaringan baru Ibu modelkan. Ya, sorry. Nah, di sini Ibu buat pabriknya ke H, ada pabrik ke P. Kemudian gudangnya tadi ada gudang ke C. Nah, kita ingat tadi untuk membuat jaringan di sebelah kiri dari sumber ini adalah persediaan. Nah, di pabrik ke W tadi sumbernya adalah 90 di jaringan tadi, kalian ingat. Dan di pabrik ke H sumbernya adalah 60. Di pabrik ke P sumbernya lagi persediaannya itu adalah 50. Nah, untuk gudang ke A di sini juga ada kapasitas permintaannya. Permintaannya adalah 110. Nah, biayanya juga tadi sudah diketahui. Biaya dari pabrik ke W ke gudang ke A adalah 20. Biaya dari pabrik ke W ke gudang ke B itu adalah 5. Nah, sudah Ibu tuliskan sini. Biaya dari pabrik ke W ke gudang ke A, ini ditandai dengan warna merah, kalau dari pabrik ke W, itu adalah 11 ya, atau CWA. Karena dari pabrik W ke gudang A. Nah, kemudian biaya dari pabrik ke W ke gudang ke B itu adalah 5. Berarti ini apanya? C1, 2 atau CWB.
Biaya dari pabrik B ke gudang ke C itu adalah 8. Berarti ini C1, 3. Nah, biaya dari pabrik H ke gudang A 1 atau CHA. Biaya dari pabrik H ke gudang B itu adalah 20. Berarti ini C22. Biaya dari pabrik H ke gudang C itu selanjutnya gitu. Berarti ini C31, C33. Nah, kita modelkan dulu. Oke, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Karena jumlah permintaan sama dengan jumlah persediaan, berarti matriksnya itu adalah tabel matriks seimbang atau model transportasi seimbang. Karena dia model transportasi seimbang, berarti bisa kita mulai di sini. Oh, sebentar. Jaringan yang tadi kita temukan seharusnya kita buat dulu dalam bentuk modelnya tadi ya, tetapi rupanya yang Ibu ketik tadi tidak masuk, jadi langsung Ibu buat dalam bentuk tabel transportasi. Dan ingat, kalau tabel transportasi itu terdiri dari M kali N. M-nya itu jumlah sumber, N-nya itu jumlah tujuan. Karena ada 3 sumber, ada 3 tujuan, berarti akan ada 9 sel. Di mana di masing-masing sel itu terdiri atas ada sel biaya dan ada sel alokasi. Nah, kita ingat tadi di sini pabrik W kapasitasnya 90, langsung kita tulis di sini. Jadi yang di sebelah kolom kanan di sini, ujung di sini itu adalah kapasitas jumlah persediaan. Nah, kemudian di pabrik H persediaannya adalah 60. Dan di pabrik P persediaannya adalah 50. Permintaan di gudang A 50, permintaan di gudang B itu adalah 110, permintaan di gudang C itu adalah 40. Nah, kemudian biaya dari pabrik W ke gudang A tadi adalah 20, di kotak kanan atas seperti ini. Biaya dari pabrik W ke gudang B itu adalah 5. Dan biaya dari pabrik W ke gudang C itu adalah 8, dan seterusnya seperti itu. Nah, Bu, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, kita ingat tadi, karena di sini kita menggunakan metode NWC, berarti kita alokasikan dari sudut barat laut, dari paling atas, dari kiri, dari sini. Dari sini. Oke, berarti di sini XIJ-nya itu sama dengan minimum, nilai minimum dari persediaan dengan permintaan. Persediaannya adalah 90, permintaannya adalah 50. Berarti berapa isinya di sini alokasinya? 50. 50, betul. Berarti di sini 50. Sebentar, Ibu hapus. ya, berarti di sini 50. Nah, kita lihat karena di sini sudah dialokasikan 50 dan permintaannya hanya 50, berarti kan permintaan di gudang A itu sudah terpenuhi. Berarti dari pabrik dari pabrik H dengan P itu tidak usah mengirim lagi karena permintaannya sudah terpenuhi. Makanya di sini kita silang, tidak usah gitu. Atau dalam artian dia 0 alokasinya. Nah, di sini kan artinya sudah terpenuhi ya, karena tadi 50 kurang 50, 0. Sudah terpakai, sudah teralokasi di sini 50. Berarti di sini sisa berapa? 90 kurang 50? 40. Ya kan? Nah, ingat, karena masih ada persediaan, berarti dia bergeser ke arah kanan. Kalau masih ada permintaan, berarti dia bergeser ke arah bawah. Nah, karena di sini yang masih ada adalah persediaan, berarti dia bergeser ke arah kanan sini. Sama, XIJ berarti di sini adalah X12, itu adalah nilai minimum dari, minimum dari 110, nah nilai minimum dari 40 dan 110. 40. 40 ya, berarti di sini 40, 0. Di sini ya, berarti yang ini pabrik
gudang C sudah habis alokasi yang 10 ke 40 ke gudang B atau 0 gitu. Nah, selanjutnya alokasi gudang B, permintaan dari gudang B sudah dipenuhi 40, berarti sisa berapa di sini? 70. Iya, 110 kurang 40 itu adalah 70. Nah, karena yang masih ada adalah persediaan, permintaan, berarti dia bergerak ke arah bawah di sini. Ya kan? Nah, berarti kamu cari lagi X berapa ini? 2 kan? Dari sumber kedua, minimum dari persediaannya adalah 60, permintaannya adalah 70. Berarti kita ambil berapa nilai minimumnya? Iya, 60. Nah, berarti karena kapasitas pabrik H tadi 60 saja dan sudah diberikan ke gudang B, berarti gudang C tidak menerima lagi karena kan sudah habis terpenuhi. Tetapi kita lihat ternyata di sini masih ada permintaan dari gudang B, ya kan? Masih ada berapa? 70 kurang 60? 10. Nah, ingat karena yang masih ada permintaan berarti turun ke bawah di sini. Berarti kita cari nilai minimum dari 50 dengan 10. Ya kan persediaannya 50, permintaannya 10. Berarti berapa di sini? 10 ya. Dan di sini sudah habis 10. Nah, adakah permintaan yang belum terpenuhi? Ada ya. Nah, ternyata di sini sudah terpakai 10. Ya kan? 10 dari sini juga sudah terpakai. Berarti kapasitas pabriknya di sini sisa 40. Masih ada 40. Nah, berarti di sini tinggal kita tulis, kita cari untuk pabrik ke P, ke gudang ke C, berarti alokasinya itu adalah nilai minimum dari 40 dengan 40, yaitu 40 juga, gitu. Nah, berarti kita sudah dapat nih, kita dapat sudah hasilnya. Oh, berarti kita dapatkan X satu-satunya atau alokasi jumlah pengiriman barang dari pabrik W ke gudang ke A, yaitu X satu-satunya, itu adalah 50. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan itu adalah jumlah alokasi pengiriman barang dari pabrik ke W ke gudang ke B, yaitu X12, ya kan, masih baris pertama kolom kedua, itu adalah 40. Kemudian yang ini lagi, jumlah alokasi barang atau pengiriman barang dari pabrik H ke tujuan atau ke gudang ke B, yaitu X22, itu adalah 60. Kemudian yang di sini, dari sumber pabrik ke P ke gudang ke B, berarti X32 ya, yaitu 10. Dan yang terakhir di sini, X33-nya, yaitu 40. Nah, sudah dapat alokasinya. Penyelesaiannya sudah dapat, tinggal dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya tadi apa? Fungsi tujuannya tadi merupakan jumlahan dari hasil kali biaya. Fungsi tujuannya tadi adalah merupakan hasil kali alokasi, ya kan tadi? Sorry. Iya, nah berarti tinggal kalian kalikan. Berarti fungsi tujuannya atau biayanya itu adalah sama dengan kita kalikan 50 dikali 20, jumlah alokasi dikali biaya atau dibalik nggak apa-apa, 20 kali 50 itu yang terbalik, ditambah 40 dikali dengan 5. Baru ditambah selanjutnya 60 dikali 20. Baru ditambah 10 dikali dengan 10. Baru ditambah 40 dikali dengan 19. Nah, coba dicari berapa itu. Itu biayanya, biaya minimumnya. Sudah Ibu cari di sini. 50, 40, 60, 10, 40. Nah, sama kan?
Berarti biaya terkecilnya adalah 3.260. Nah, kita lihat tadi jumlah sel yang terisi itu ada berapa? 1, 2 sel yang terisi. Nah, dia dikatakan optimal jika M jumlah baris kita tambahkan dengan jumlah kolom dikurang 1 itu sama dengan jumlah sel biaya yang terisi. Nah, jumlah barisnya ada 6, jumlah sumbernya ada 3, jumlah tujuannya juga ada 3. Kita kurang 1, hasilnya adalah 5. Benar, ada 5 sel yang terisi. Nah, dengan demikian berarti sudah selesai ini. Tidak perlu kita tambahkan variabel basis dummy untuk solusi awalnya. Cukup nanti kita lanjutkan ke mencari solusi optimalnya gitu. Ini ya. Hasilnya adalah 3.260. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu. Iya, Fikri? Boleh itu enggak Bu minta ke slide sebelumnya Bu, yang tadi dikerjakan dulu. Oke. Hilang nih. Ya ini. Ini Fikri? Ya Bu. Nah, metode biaya terkecil. Nah, sesuai namanya ya, metode biaya terkecil, maka berarti untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan menggunakan metode biaya terkecil, berarti kita menyusun tabel awalnya itu dengan cara mengalokasikan distribusi barangnya dari sumber ketujuan mulai dari sel biaya distribusi terkecil. Jadi kalau yang tadi mulai dari sudut barat daya, sudut barat laut, Mas Ibu. Nah, kalau yang ini berarti dimulai dari biaya distribusi yang paling kecil. Nah, metode biaya terkecil ini biasa juga disebut dengan metode Grady. Kenapa dia disebut dengan metode Grady? Karena sifatnya yang selalu memulai penyelesaian dari biaya yang terkecil tanpa memperhitungkan efeknya. Nah, tentu saja karena dia dimulai dari biaya terkecil, belum tentu dia menghasilkan solusi yang optimal. Walaupun dia dari biaya yang terkecil dimulai, dia belum tentu menghasilkan solusi yang optimal. Makanya kita perlu mencari tabel optimal lagi gitu ya. Nah, ada beberapa langkah untuk menyelesaikan untuk mengerjakan atau mencari tabel awal dengan menggunakan metode biaya terkecil ini. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita pilih sel biaya yang terkecil. Jadi kita pilih sel biaya yang terkecil. Nah, setelah kita memperoleh sel biaya yang terkecil, apa yang kita lakukan, Bu? Nah, setelah kita memperoleh sel biaya yang terkecil, kita alokasikan di sel tersebut. Alokasikan sesuai dengan permintaan dan kapasitas yang ada. Nah, sesudah kita mengalokasikan sesuai dengan permintaan dan kapasitas yang ada, baru kita pilih sel biaya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya permintaan dan kapasitasnya sudah terpenuhi, gitu ya, berarti kalian pilih lagi sel biaya terkecil kedua setelah sel biaya terkecil yang pertama tadi, gitu. Nah, setelah itu baru kalian alokasikan kembali. Kalau misalnya tidak terpenuhi, baru cari total biaya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, cara pengerjaannya sama, nanti akan Ibu jelaskan dengan contoh soal yang sama ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh soal yang sama. Nah, sama ya contoh soalnya. Jadi suatu perusahaan semen dia mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Dengan kapasitas masing-masing adalah 90, 60, dan 50 ton per bulan. Sama, produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi, yaitu
gudang A, gudang B, dan gudang C. Dengan permintaan penjualan masing-masing adalah 50, 110, dan 40. Ongkosnya sama, diketahui juga sama, seperti ini. Nah, bagaimana cara mengalokasikan pengiriman sel dengan menggunakan metode biaya terkecil ini? Nah, kita coba, kita buat dulu jaringannya. Jaringannya sama seperti tadi ya, berarti nggak usah kita buat lagi. Nah, kita cukup membuat tabel transportasinya aja. Matriks transportasinya dulu. Nah, matriks transportasinya seperti ini. Ya, sudah ini muncul. Ini Ibu silang dulu deh. Ibu hapus dulu. Nah, ini matriks transportasinya ya. Ini sel biayanya. Di sini kapasitas persediaan masing-masing pabrik. Di pabrik W kapasitasnya 90, di pabrik H persediaannya 60, dan di pabrik H persediaan semennya 50. Di gudang A membutuhkan atau permintaannya itu ada 50. Di gudang B permintaan semennya itu 110. Dan di gudang C permintaannya adalah 40. Nah, seperti tadi, kalau tadi di NWC kita mulai dari sudut barat laut gitu ya, sudut barat laut atau kiri atas. Nah, kalau misalnya untuk biaya terkecil ini, berarti kalian lihat biaya terkecil. Biaya terkecil, coba kalian lihat. Biaya terkecil pertama itu adalah 5 kan? Ini biaya terkecil pertama. Biaya terkecil selanjutnya yaitu 8. Baru biaya terkecil selanjutnya yaitu 10 dan seterusnya, nanti akan kita mulai. Nah, kita mulai pengalokasiannya di sel biaya terkecil. Nah, kita alokasikan di sini yaitu X1 yaitu pabrik W, gudang B, berarti X12. X12 di sini tadi merupakan nilai minimum dari persaannya itu 110. Nilai minimumnya adalah berapa? 90. 90. Oke. Nah, berarti untuk kapasitas pabriknya di sini sudah terpenuhi. 90 kurang 90, 0. Berarti di sini sudah tidak menerima lagi kan? Karena persediaan pabrik W itu hanya 90 dan sudah terisi di gudang B. Nah, tetapi permintaan gudang B ternyata masih ada, ya kan? Karena tadi yang diminta adalah 90, tetapi yang diminta 110, tetapi yang baru dikasih 90, berarti masih ada berapa lagi di sini? Dia memerlukan berapa? 20 ya? Dia memerlukan 20. Nah, 20 ini kalian alokasikan pada biaya terkecil di sini. Yang mana? Biaya paling kecil di kolom di gudang B. Yaitu 10 kan? Iya, berarti kalian alokasikan di sini. Nah, alokasikan sebesar XIJ sama dengan minimum dari persediaannya adalah 50 dengan permintaannya adalah 20. Berapa? Minimum dari 50 dan 20? 20. Iya, berarti di sini 20. Nah, karena permintaan gudang B sudah terpenuhi, berarti di sini tidak menerima lagi dari pabrik H gitu ya. Dia tidak menerima lagi dari pabrik H. Ingat, tadi karena permintaan dan persediaan untuk gudang B dengan di pabrik W itu sudah terpenuhi, berarti kita lanjutkan untuk biaya terkecil berikutnya. Bukan ke sini, tetapi ke biaya terkecil berikutnya. Biaya terkecil berikutnya ya apa? 8 kan? Tetapi 8 sudah tidak menerima lagi. Berarti kita lanjutkan ke biaya terkecil berikutnya, yaitu yang ini, 10. Nah, kita cari alokasi di 10 ini. Di pabrik H, gudang C. Berarti ini alokasi apa? X, 2, 3 ya? Yang merupakan nilai minimum dari 60 dengan 40. Nilai minimum dari 60 dan 40? 40. 40, oke. Nah, karena gudang C meminta 40, berarti kan permintaan dari gudang C sudah terpenuhi. Berarti ini tidak menerima lagi kan? Oke, berarti di sini sisa berapa?
kapasitas pabrik H karena sudah dikasih 40 ke gudang C? Sisa 20. Oke. Nah, kita lihat biaya terkecil berikutnya adalah 15. Nah, betul di sini. Kita alokasikan nilai minimum dari persediaannya tadi sisa 20. Dan permintaannya adalah 50. Berarti di sini dialokasikan berapa? Minimum dari 20 dan 50? 20. Nah, ternyata gudang A kan meminta 50, baru dialokasikan 20. Berarti harus dikasih berapa lagi? Harus dikasih 30 lagi. 30-nya kalian taruh di sini. Nah, kita lihat apakah semua permintaan udah terpenuhi? Kita lihat. Di sini 20 tambah 30, 30 kurang 30 di sini 0, ya, terpenuhi 50. Di sini tadi berapa ini? Kok Ibu error? Ini berapa nih? 90 ya ini ya. 90 tambah 20, 110 terpenuhi. Di sini 40 terpenuhi. Nah, berarti kita sudah memperoleh hasilnya. Oh, sudah kita peroleh hasilnya. Yaitu X12-nya adalah 90, kemudian X21-nya, X23-nya 40, baru X31-nya 30, dan X32-nya juga adalah 20. Nah, kita lihat apakah sama alokasinya dengan yang tadi. Di sini kan 90, 20, 40, 30, 20. Dia dimulai dari X12, 90. Kita bandingkan dengan yang metode barat laut tadi. Nah, jelas sudah beda ya. Dia di gudang B hanya 40, sedangkan kalau yang tadi 90. Nah, tetapi kita lihat lagi apakah ini sudah perlu kita tambahkan variabel dummy atau tidak. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita lihat yang terisi tadi kolomnya ada berapa. Nah, yang terisi tadi kolomnya, selnya maksud Ibu, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. N dikurang 1 itu harus sama dengan sel biaya terisi. Kita tambahkan 3 tambah 3 dikurang 1 ternyata sama dengan 5. Berarti kita tidak perlu menambahkan variabel dummy. Berarti kita cukup mencari solusi optimalnya dan menggunakan tabel optimalnya gitu ya. Dan biaya yang dikeluarkan tinggal kalian kalikan. 90 dikalikan dengan biayanya yaitu 5, baru 20 kalian 10, baru ditambah 30 dikali 25, baru ditambah 20 dikali 10. Nah, biayanya adalah 2.100. Nah, ternyata nilai untuk biaya terkecil ini lebih kecil daripada biaya untuk menggunakan metode NWC tadi. Kalau metode NWC tadi hasilnya adalah mana? Nah, hasilnya tadi adalah 3.260 NWC. Berarti dia lebih banyak ininya biayanya gitu ya dibandingkan dengan biaya terkecil. Oh, ternyata dengan menggunakan biaya terkecil dengan mengalokasikan semen ke gudang B 90, baru ke gudang A 20 dari pabrik H, baru ke gudang C 40 dari pabrik H, baru ke gudang A dari pabrik P 30, baru ke gudang B dari pabrik P 20, ternyata biayanya hanya 2.100. Nah, itu perbedaannya antara metode NWC dengan metode biaya terkecil. Nah, baik. Metode ketiga yang akan kita pelajari itu adalah metode Vogel Approximation atau VAM ya. Nah, ini merupakan metode untuk mencari solusi awal. Nah, metode ini biasanya juga disebut dengan metode heuristik. Kenapa dia disebut dengan metode heuristik? Karena biasanya dia memberikan solusi awal yang lebih baik dibandingkan dengan metode solusi awal lainnya. Nah, pada beberapa kasus solusi awal ini yang diperoleh itu merupakan
dia akan menjadi solusi optimal. Nah, oleh karena itu metode ini melakukan alokasi dalam suatu cara yang akan nantinya meminimumkan penalti dalam sel yang salah untuk mencari alokasi. Nah, bagaimana sih algoritma dari metode Vogel Approximation Method atau metode FAM ini? Nah, algoritmanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita harus mencari nilai selisih dua sel dengan biaya terkecil pada masing-masing baris dan masing-masing kolom. Nah, setelah mendapat nilai sel terkecil, sel biaya terkecil, kemudian kita lanjut ke langkah kedua yaitu penentuan baris atau kolom hasil dari langkah yang pertama. Nah, kita pilih yang selisihnya terbesar. Nah, jika terdapat lebih dari satu, maka kita memilih sembarang. Nah, setelah kita menentukan, maka pada baris atau kolom yang terpilih, kita memberikan alokasi barang semaksimum mungkin pada sel biaya terkecil. Ingat di sini pada sel dengan biaya terkecil. Nah, kemudian kita hapuskan baris atau kolom yang telah habis karena pengisian tersebut telah habis untuk perhitungan berikutnya. Nah, jika baris dan kolom itu terhapus bersamaan, berarti kita disuruh untuk menambahkan sebuah variabel dummy. Nah, sebagai contoh, sama seperti belum ya, kita ulangi langkah 1 sampai 3 hingga semua permintaan atau persediaan itu terpenuhi. Nah, sebagai contoh di sini sama seperti tadi. Nah, contohnya yaitu suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Dengan kapasitas masing-masing pabrik itu adalah 90, 60, dan 50. Berarti ada 3 sumber ya, ada pabrik W, H, dengan P. Nah, kemudian di sini juga diketahui produk semen yang dihasilkan itu akan dikirim ke 3 lokasi, yaitu ada di sini gudang A, gudang B, dan gudang C. Dengan permintaan penjualan masing-masing itu adalah 50, 110, dan 40. Nah, biaya distribusi dalam ribuan per ton semen dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan itu diberikan dalam tabel berikut. Dari pabrik W ke gudang A biayanya 20, dari pabrik W ke gudang B biayanya 5. Berarti di sini tadi C11-nya 20, C12-nya 5. Dari pabrik W ke gudang C 8, berarti C13-nya 8. Dari pabrik H ke gudang A 15, berarti C21-nya itu adalah 15. Dari pabrik H ke gudang B 20, berarti C22-nya adalah 20. Dari pabrik H ke gudang C 10, berarti C23-nya 10. Dari pabrik P ke gudang A 25, berarti C31 itu adalah 25. Dari pabrik P ke gudang B 10, berarti C32-nya 10. Dari pabrik P ke gudang C 19, berarti C33 ya, 19. Dan diketahui kapasitas dari pabrik W atau persediaan dari pabrik W itu adalah 90, berarti A1-nya 90. Pabrik H persediaannya 60, berarti A2-nya 60. Dari pabrik P 50, berarti A3-nya 50. Kemudian permintaan dari gudang A itu 50, berarti B1-nya 50. Dari gudang B 110, berarti B2-nya 110. Dari gudang C 40, berarti B3-nya 40. Nah, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biayanya itu minimum. Nah, maka berarti kita representasikan dulu dalam bentuk jaringan ada 3 sumber, yaitu pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Kemudian ada 3 tujuan, yaitu gudang A, gudang B, dengan gudang C. Di mana kapasitas dari pabrik W itu adalah 90, kapasitas dari pabrik H 60, dan kapasitas dari pabrik P itu adalah 50.
Kemudian permintaan dari gudang A ya itu adalah 50, permintaan dari gudang B 110 dan permintaan dari gudang C itu adalah 40. Nah, biaya distribusi dari rute pabrik W ke gudang A itu 20, dari pabrik W ke gudang B 5, pabrik W ke gudang C 8. Pabrik H ke gudang A 15, pabrik H ke gudang B 20, pabrik H ke gudang C 10, pabrik P ke gudang A 25, pabrik P ke gudang B 10, dan pabrik P ke gudang C 19. Nah, ini kita susun dulu dalam bentuk matriks transportasi, tapi bisa dibuat dulu dalam bentuk modelnya ya. Nah, matriks transportasinya berarti seperti ini ya. Di sini tadi adalah persediaan, dan di sini permintaan, serta ada sel-sel biaya. Nah, oke, baik. Nah, kita mulai untuk pengerjaannya. Bagaimana tadi langkah pengerjaannya? Langkah pengerjaannya berarti kita mulai dengan mencari selisih dari dua biaya terkecil, ya. Berarti kita cari selisihnya. Di sini sel biaya terkecilnya di baris pertama, sebentar. Ya. Di baris pertama di sini sel biaya terkecilnya di baris ini ya. Kita namakan aja ada di sini sel biaya pertama ya. Ini adalah 5 dengan 8. Nah, selisihnya adalah 3. Nah, untuk baris kedua, biaya terkecilnya adalah dua biaya terkecil 10 dan 15. Selisihnya adalah 5. Di baris ketiga, selisih biaya terkecilnya adalah 10 dengan 19, selisihnya adalah 9. Nah, di kolom, selisih untuk kolom sekarang. Biaya terkecil di gudang A itu adalah 20 dengan 15, dua biaya terkecilnya. Berarti selisihnya adalah selisih 1 juga ini masih, itu adalah 5. Untuk gudang B, itu adalah 5 dengan 10, selisihnya adalah 5. Untuk di gudang C, selisihnya adalah 10 kurang 8, 2 ya. Nah, kita sudah dapat nih, selisih di pabrik W itu adalah 3, 8 kurang 5, selisih di gudang di pabrik H itu adalah 5, 15 kurang 10, selisih di pabrik P itu adalah 9, 19 kurang 10, selisih di gudang A itu adalah 5, 20 kurang 15, selisih di gudang B itu adalah 5, 10 kurang 5, dan selisih di gudang C itu adalah 2, 10 dikurang 8, yaitu 2. Nah, kita pilih selisih terbesar. Nah, selisih terbesar itu adalah 9. Yang ini ya. Berarti kita pilih pabrik P. Nah, dari pabrik P kita lihat di langkah ketiga tadi, di mana kita pilih biaya terkecil pengisiannya. Nah, kita lihat biaya yang terkecilnya yang mana? Yang ini ya, yang 10 ya. Nah, berarti kita alokasikan semaksimum mungkin dari minimum persediaan yaitu 50 dengan permintaan yaitu 100. Minimum dari 50 dengan 110 yaitu nilai minimumnya adalah 50. Dari pabrik P ke gudang B itu adalah 50. Nah, berarti untuk kapasitas pabrik P karena tadi tersedia 50 dan sudah dialokasikan 50-50-nya, berarti di sini 0. Artinya di gudang A dan gudang C itu tidak perlu lagi dia mengalokasikan karena sudah habis persediaannya. Nah, sedangkan permintaan gudang B karena tadi sudah dipenuhi 50, sudah dialokasikan 50, berarti sisa 110 kurang 50, 60 ya. Nah, udah dapat 50 dan 60. Nah, langkah selanjutnya kalian cari lagi selisih, ini tadi selisih pertama. Berarti kita cari selisih yang kedua lagi. Ingat, di sini sudah habis ya. Berarti yang kolom ini tidak perlu kita cari selisihnya lagi. Cukup kolom baris ini tidak perlu kita cari selisihnya lagi. Cukup yang ada. Nah, kita cari biaya terkecilnya yaitu 5 dengan 8. Berarti 8 kurang 5 itu adalah 3. Di sini 15 dengan 10. 15 kurang 10 itu adalah 5. Nah, di sini nggak ada karena kan sudah terpenuhi. Nah, selisih yang kedua di sini 20 kurang 15, ya kan? Karena yang ini sudah terpenuhi ya. 20 kurang 15, 5 di sini. Kemudian yang di sini 20 kurang 5, 15 ya di sini ya. Dan di sini 10 kurang 8,
2. Nah, sudah dapat selisihnya, 2 selisihnya. Ya, 2 selisihnya. Nah, kita lihat selisih terbesarnya itu adalah 15. Dan biaya terkecilnya itu adalah 5. Berarti kita alokasikan ke 5 dengan cara mencari nilai minimum dari 90 90 dengan 60. Kita alokasikan berarti di sini 60. Berarti di sini karena dari pabrik kue sudah dialokasikan ke gudang B 60, berarti di sini sisa pabrik kuenya sisa 90 kurang 60, 30 ya. Sedangkan untuk gudang B karena sudah dialokasikan di sini 60, berarti permintaannya karena sudah terpenuhi. Ya. Nah, oke. Sekarang selanjutnya kita cari lagi selisih yang ketiganya. Ingat, tadi ini sudah terpenuhi, berarti kita abaikan. Dan yang ini sudah terpenuhi, berarti kita abaikan. Berarti kita cari selisih ketiganya. Selisih ketiganya tanpa memperhatikan yang ini ya. Selisih 2 terkecil, 20 kurang 8, 12. Selisih 2 terkecilnya adalah 5. Selisih 2 terkecil, 20 kurang 15, 5. Terus yang ini 10 kurang 8, 2. Berarti selisih terbesarnya adalah 12. Nah, kita cari biaya terkecilnya terletak di sini. Berarti kita alokasikan nilai maksimum yang mungkin dari minimum 30 dengan 40. Berarti kita alokasikan nilai minimum dari 30 dan 40 itu adalah 30 ya. Berarti karena di pabrik kue sudah mengalokasikan 30 ke gudang C, berarti di sini dari pabrik kue sisa 30 kurang 30 0 ya. Dan kemudian di gudang C karena sudah dialokasikan oleh pabrik kue, berarti di sini sisa 10. Nah, berarti seperti ini. Ya, 10. Nah, apakah sudah terpenuhi? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah sisa 0 ya, karena kan 30 kurang 30 0 ya. Nah, ternyata di sini masih ada pabrik permintaan dari gudang A 50 dan gudang C 10 yang belum terpenuhi. Nah, kita lihat biaya terkecilnya. Biaya terkecilnya adalah ini, 10. Nah, kita alokasikan nilai minimum dari 60 dengan 10. Berarti di sini kita alokasikan 10. Dan di sini kita alokasikan juga nilai minimum. Ya, karena sudah terpakai 10 ya di sini ya, berarti di sini sisa 0 dan di sini sisa 50 ya. Nah, kita alokasikan nilai minimum dari 50 dengan 50. Berarti di sini adalah 50. Nah, oke. Nah, sudah dapat nih. Sudah selesai kan? Nah, berarti kita peroleh di sini alokasi dari pabrik kue ke gudang B atau kita sebut dengan X12-nya itu adalah 60. Dari pabrik kue ke gudang C itu adalah 30. Berarti X13-nya 30. Nah, kemudian dari pabrik H ke gudang A itu adalah 50, berarti X21-nya 50. Dari pabrik H ke gudang C 10. Nah, kemudian dari pabrik P ke gudang B itu 50, berarti X31-nya adalah 50. Nah, kita ingat tadi kalau fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya transportasi. Biaya transportasi itu merupakan hasil kali penjumlahan hasil kali dari biaya dari sumber ke I ke tujuan ke C dikali alokasi atau jumlah barang yang didistribusikan dari sumber ke I ke tujuan ke C. Berarti fungsi tujuannya di sini penjumlahan dari hasil kali 60 kali 5 ya kan ditambah 50 ditambah 50 kali 10. Nah, di sini sudah kita lihat. Hasilnya adalah 1.890. Nah, lebih kecil lagi dari less cost dengan NWC. Nah, kita lihat di sini yang terisi selnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat tampak bahwa jumlah sel basisnya yang terisi itu adalah 5. Sel yang sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Hasilnya adalah 5. Nah, dengan demikian berarti jumlah basisnya mencukupi dan tidak perlu kita tambahkan variabel basis dummy. Selesai untuk metode FAM. Nah,
Saya rasa untuk materi FAM cukup sekian. Nah, silahkan kalian coba soal ini. Kalian kerjakan dengan menggunakan metode NWC dan Let's Course ya. Dikumpulkan melalui Google Classroom atau e-learning. Ya, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Saya akhiri perkuliahannya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore.